Wow, seperti luar itu. biasa ya, Iya. semasa pandemi ya. Jadi menyumbang 4 triliun untuk bagikan komisi Bagi ya Bu, ke bagi bonus mitra-mitranya ya, ya? ke mitra-mitra usahanya. Wow, Nah, empat itu kan luar triliun biasa sekali ya. Iya. Bahkan penjualannya pada saat itu diperkirakan meningkat 20%. Yang lain Wow, menurun 15% sampai sekian, nah ini justru meningkat. Tentu iya. kan bisnis ini sangat menjanjikan. Kalau boleh tahu perkembangan industri ini Bu, dari tahun ke tahunnya tuh, itu gimana Bu sampai sekarang Bu? Ngalamin peningkatan kah atau penurunan Bu? Kalau saya lihat berarti bisnis ini ya menjanjikan gitu ya. Yes. Ya itu tadi, nggak perlu ilmu tinggi-tinggi gitu. Yang Mhm. penting punya kemauan, punya komitmen jelas untuk memasarkan suatu produk, itu pasti diminati. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Oke, di spesial episode kali ini guys, kita kedatangan seorang apa nih, guest speaker ya. Ini sangat 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 luar biasa. Nah, selama ini yang kalian tahu kan, kita kan selalu mewawancarai ya, mitra-mitra yang pelaku nih istilahnya ya kan, member-member dari Tren, dari leader dari, apa ya, perusahaan MLM lainnya juga. Tapi kali ini guys, kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah siapa nih? Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, beliau adalah mantan direktur bina usaha perdagangan. Ayo siapa ya? Nggak tahu kan? Penasaran kan? Nah, mari tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ibu Nina Mora. Halo Ibu, selamat datang di podcast kami Ngobrol Tren. Baik, selamat siang Mas Ya, Martin. Terima kasih sudah diundang ya. untuk sama-sama kita memperkenalkan bisnis MLM dan lebih membuat bisnis ini lebih terkenal lagi. Yes, siap Ibu. Wah luar biasa nih ya. Ya. Kita berusaha untuk ngundang dari apa ya, perwakilan dari Kemendak ini ya Bu ya. Iya, Susah sekali dan ternyata Ibu yang available nih. Jadi thank you so much Bu udah mau menyempatkan waktunya. Ini sore juga Ibu mau keluar kota lagi ya. iya, Luar biasa loh. iya. Jadi thank you sekali lagi Bu. Bu, mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu ya kan. Maksudnya latar belakangnya Ibu, terus Ibu menjabat sebagai apa, dari tahun berapa ke tahun berapa, mungkin ya biar yang nonton ini biar lebih kenal Bu, kan nggak kenal nggak sayang Bu, Iya, baik. gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih, salam kenal buat semuanya. Saya memang pernah di Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Ya, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, yang memang tupoksinya adalah, membuat dunia usaha itu, bisa menjalankan usahanya. Kita oke memberikan perizinan, melakukan pembinaan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, seperti oke, itu. siap. Bu, ini mungkin kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya Bu, yang terjadi di lapangan. Ini mungkin, kan di Ngobrol Tren ini kan kita lebih mengedukasi sebenarnya ya, Bu, Iya. ya. Karena banyak tanggapan-tanggapan, pandangan-pandangan orang itu mengenai MLM ini banyak yang salah, Bu, banyak yang keliru, Bu, seperti itu. Nah, mungkin, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan adalah, ini mungkin mewakili teman-teman ya, Bu, yang sebagai pelaku juga ya kan. Kalau boleh tahu tugasnya Kemendak itu sebenarnya apa sih, Bu? Kok kok perusahaan MLM ini kok dinaungin oleh Kemendak, Bu, gitu loh. Kenapa kok nggak OJK? Karena banyak yang nggak tahu, Bu. Dibilang, "Lah ini kan investasi, lah ini Mmm, kan seharusnya kan dalam naungan OJK," gitu loh. mhm. Nah, itu gimana, Bu, penjelasannya, Bu? Ya, memang, direktorat ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dia membuat dunia usaha itu dapat melakukan kegiatannya. Ada Oke beberapa perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, agar perusahaan-perusahaan itu dapat menjalankan kegiatan. Salah satunya MLM ini, oke. yang memang sangat didukung oleh Kementerian Perdagangan, karena kita melihat bisnis ini dapat menciptakan peluang usaha. Mmm, Yang tadinya orang nggak pintar berusaha jadi pintar, ya kan. yes. Nah, apalagi buat mahasiswa ya Ya, mungkin atau ibu rumah tangga, bisnisnya ya MLM ini merupakan peluang yang bagus sekali. oke. Nah, kalau misalnya tadi MLM orang misalnya melihatnya, bisnis bisnis yang istilahnya skeptis lah ya Ya, ya, terhadap ya, bisnis ini, rasa-rasanya, tidak seperti itu. oke Karena pemerintah sendiri sangat mendukung ini. oke. Ada beberapa kebijakan pemerintah
yang agar bisnis ini dapat dijalankan dengan baik. Hmm, Nah, kalau misalnya, personal-personal di MLM ini mungkin karena mereka kurang paham aja ya, Pak, ya oke. apa, menjalankan bisnis ini. Tapi kalau sudah mereka menguasai produknya, mereka berjualan dengan baik, dengan jujur, bertanggung jawab, tentu bisnis ini akan dipercaya oleh konsumen. Ya, setuju. Nah, karena kita juga mengeluarkan kebijakan mengenai MLM ini dalam rangka adalah agar persaingan usaha itu baik juga dan melindungi konsumen. Hmm, Jadi kalau pelaku-pelaku, penjualan langsung ini dapat menjalankan usahanya dengan baik, tentu akan dipercaya oleh konsumen juga dan yes, produknya tentu akan laku. betul. Ya kan, kita melihat misalnya contoh, pada saat pandemi kemarin, Oke. ya kan. Nah, orang-orang kan bisnisnya pada, Ya, eee, gulung tikar, gulung drop. tikar. Betul, betul. Tapi bisnis MLM ini justru memberikan kontribusi yang baik, Wow. ya kan. Di pertumbuhan ekonomi juga menyumbang, kontribusi terhadap, perekonomian nasional kita. Yes. Nah, misalnya di masa pandemi kita lihat, penjualan melalui MLM ini bisa mencapai angka 16 triliun. Wow. Nah, dengan mitra usaha yang sejumlah kalau nggak salah di saat pandemi itu 6 juta mitra usaha dapat membagikan 4 triliun. Wow. Kan tentu kan luar biasa sekali Itu ya. dalam setahun ya, Bu, ya? Iya, dalam masa Wow. pandemi itu Semasa ya, pandemi lah ya? Oke, oke, oke. pandemi itu. Nah, itu kan, Wow. apa ya, merupakan, suatu, prospek bisnis yang bagus sekali, Betul, ya betul. kan, tidak memandang latar belakang ilmu, Yes. tidak memandang latar belakang sosial, asal dia punya komitmen dan ingin bekerja keras tentu, Ya bisa bisnis ini akan berhasil. berhasil. Iya, iya, iya. Ya, Wow, seperti luar itu. biasa ya, semasa Iya. pandemi ya. Jadi menyumbang 4 triliun untuk bagikan komisi Bagi ya, Bu, ke bagi bonus mitra-mitranya ya, ya? ke mitra-mitra usahanya. Wow, Nah, 4 itu kan luar biasa triliun. sekali ya. Iya. Bahkan penjualannya pada saat itu diperkirakan meningkat 20%. Yang lain Wow. menurun 15% sampai sekian, nah ini justru meningkat. Tentu Iya, kan, bisnis ini sangat menjanjikan. betul. Makanya di dalam, kebijakan-kebijakan pemerintah, keberpihakan pemerintah juga, terlihat. Ya, Ya kan di penyusunan ketentuan yang baru, ada hal-hal yang memang harus dilakukan di bisnis MLM dan apa yang dilanggar apa yang dilarang di bisnis ini juga. hmm, Ya kita melihat, bisnis ini misalnya, eee, tidak menggunakan skema piramida yang selama ini, dianggap apa ya istilahnya, eee scam. Ya Ya, seperti yang itulah ya, ilegal, ya boleh ya ya. boleh dikatakan seperti itu. Ya, Nah kita juga, apa ya, membuat, penjualan melalui sistem MLM ini barang-barangnya eksklusif. hmm, Sehingga di kebijakan di dalam, peraturan pemerintah yang baru itu, kita melarang menjual melalui, skema online ya, yes, atau di di marketplace. marketplace, Karena betul, barangnya spesifik kan, kalau di betul, mana-mana nanti gampang didapat nggak spesifik lagi dong namanya, betul. seperti itu, Oke, 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 gitu. oke. Luar biasa ya. Mhm. Cuma sangat disayangkan ya, Bu, ya, eee, bahwa sistem network marketing ini atau MLM ini kan benar-benar membantu masyarakat ya, Bu, khususnya di masa Mhm. pandemi tadi Ibu cerita. Cuma sayang sekali masih banyak yang skeptis ya, Bu. Masih banyak yang negatif gitu loh terhadap MLM ini gitu loh. Nah itu mungkin kalau saya lihat mungkin karena oknum ya, Bu, ya? Iya bisa oknum, bisa juga mereka karena tidak mengerti bisnisnya. Mungkin Iya. karena tadi, apa, mereka terdesak karena ingin katanya kan bisnis MLM ini cepat kaya kan katanya Oh, ya, seperti ya, itu. ya, Nah mungkin instan. karena seperti itu jadi mereka, melaksanakan, menjual barangnya itu mungkin dengan ya, Segala cara. ya Ngawur segala lah. cara nggak Iya, iya. ya nggak boleh dikatakan ngawur lah Iya, ya. iya, iya, iya. Padahal kan bisnis ini memang harus ditekuni ya. Hmm, Apalagi yang menjualnya juga harus mengerti produknya gitu loh. Bagaimana sasaran yang dituju itu seperti yes, apa gitu yes, kan. yes. Harus jelas gitu. Jadi berhasil. Kalau cuman, tidak menguasai produknya, hanya mikirin keuntungannya tentu akan susah ya, Iya, iya, akan susah berkembangnya iya. seperti itu. Jadi kalau susah berkembang kan biasanya orang kan jadi negatif Hmm, pandangannya, padahal kan tidak seperti itu. Saya punya pengalaman, bagus ya, iya, kebetulan teman-teman saya itu kan banyak juga yang berbisnis seperti ini. oke. Mereka tuh menjualnya itu mereka beli dulu produknya, ya Hmm, kan. Mereka beli, mereka manfaatkan, terus cerita sama teman-teman.
Nah, karena melihat teman saya tadi ini misalnya tadi dia kebetulan produknya produk kesehatan. Ya, Dia misalnya contohnya dia menderita penyakit diabetes. oke. Dengan minum obat ini dia, apa, jadi sembuh lah Ya, ya, intinya ya. dan dia kasih tahu kepada teman-teman yang lain sehingga teman-temannya itu juga tertarik terhadap produk Hmm, itu. Jadi dia menjualnya santai aja, ya dia hmm. ceritakan pengalamannya, dia kuasai produk itu, bagaimana produk ini, khasiatnya ini, Yes, manfaatnya ini, yang ini produknya untuk penyembuhan ini. Jadi kan pada tertarik, yes. akhirnya beli kan, akhirnya beli. Bahkan yang beli ini pun akan nanti cerita lagi dengan yang Betul. lain, ya kan? Mulut ke mulut ya, Bu, ya? Ya Iya, kan iya, memang iya. dasar di bisnis ini kan Iya, memang iya. mulut ke mulut kan. Namanya juga MLM, Bu, ya? Mulut lewat mulut, Bu, ya? Ya seperti itu gitu. Jadi berdasarkan, pengalaman Ya, mereka, mereka bisa testimoni. menceritakan kepada yang Yes. lain, itu membuat tertarik. Jadi jangan hanya cerita janji ya, Ya, jangan hanya cerita cepat. Jadi jual bisnis ini impian. tuh kalau mau cepat kaya ya dibilang itu ya enggak juga, yang Hmm, harus ditekuni. Bisnis apapun saya rasa mungkin harus ditekuni dengan hmm. baik, sehingga mencapai hasil yang baik gitu Iya, juga, iya, iya, luar biasa. seperti itu. By the way, Ibu sendiri pernah ikut MLM nggak? Terus terang kalau kalau jadi, mitranya MLM belum Belum pernah. pernah ya? Tapi saya, pengguna MLM, Oh, produk-produk pengguna MLM produknya. yang agak lama juga ya. Oke. Ada beberapa produk, kecantikan, produk, Oh, Ibu rumah pakai juga tangga, ya? iya Oke, kan. oke, oke. Karena memang mereka, di produk-produk tersebut khasiatnya emang Emang bagus. bagus? Nah, Ya, kalaupun produk rumah tangga, kalau misalnya rusak ya diganti gitu loh. ya, Contoh ada beberapa produk itu kalau rusak kan langsung diganti tuh, mau ya, tutupnya, mau apa, ya, kecuali digigit tikus. iya, iya. Nah kalau digigit tikus kita nggak bisa minta ganti, malah orangnya bilang, "Minta ganti aja sama tikusnya," gitu, seperti itu gitu. Nah tapi intinya adalah, eee kualitas produk itu sangat menentukan keberhasilan Oke, suatu MLM, oke. seperti itu. Pertanyaan saya, Ibu kan, sempat menjabat sebagai mantan direktur Bina Usaha Mhm, Perdagangan ya, Bu. Nah, kalau Ibu belum pernah menjalankan bisnis MLM sebelumnya, mhm. bagaimana Ibu cara ininya ya, maksudnya apakah ada trainingnya, Ibu belajar, ada sekolahnya, untuk bisa Ibu ngurusin hal-hal seperti ini loh, Bu? Kayak kebijakan-kebijakan, izin-izinnya, itu gimana, Bu, kalau boleh tahu? Nah kalau pemerintah itu intinya memberikan kesempatan berusaha ya. Oke, Kepada pelaku usaha. Bagaimana membuat pelaku usaha itu, berjalan baik, tentu yes, aturannya juga harus bisa dijalankan oleh ya, mereka. Jangan asal membuat aturan tapi mereka nggak bisa ya, jalankan, ya kan. Tentunya, dengan kita, istilahnya, melihat bisnisnya, ya, walaupun tidak jadi anggota kita melihat cara kerjanya seperti apa ya, nih. Jangan misalnya mereka melakukan bisnis MLM, misalnya tapi bisnisnya produknya nggak ada, hanya hmm, jual istilahnya janji kamuflase lah ya, supaya iya, perekrutan anggotanya hmm, banyak, iya, seperti itu. Nah tentu dengan kita, ngobrol-ngobrol misalnya iya, dengan Mas Martin, ya iya, kita lihat sebenarnya di Indonesia ini perlunya apa sih gitu loh. iya, Ya kan misalnya contohnya istilahnya, bagaimana produk MLM ini dikenal orang, iya, ya kan. Nah, di salah satu ketentuan kan perusahaan itu harus mencantumkan nama perusahaan dan, label yang ini dijual melalui MLM, iya, kan harus ada tuh, ada ketentuan betul, seperti itu kan. ya, Nah, jadi, itu harus disebutkan juga mhm, gitu loh, kita cantumkan seperti itu gitu, supaya orang tuh tahu, ini hmm, loh produk MLM iya, yang dijual oleh yes, perusahaan yang bergerak di bidang MLM. Apalagi kan, kalau mungkin, MLM ini kan selama ini banyak yang dari luar negeri ya, iya, betul, ya. Kalau dalam negeri mungkin hanya sekitar ya mungkin 40-50% lah ya. iya, Nah salah satunya, kenapa, kita juga mensupport produk dalam negeri seperti yang, Mas Martin sekarang, iya, produksi, yaitu adalah salah satu tugas pemerintah juga. hmm, Bagaimana produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri, oke, ya kan. Nah kalau misalnya kita nggak banyak nih produk kita yang bisa terkenal di luar negeri, mudah-mudahan salah satu ini hmm, yang bisa kita perkenalkan juga. iya, Nah, mudah-mudahan juga kita lihat, Mas Martin ini juga bisa membuat produk ini lebih, dipercaya masyarakat, yes, amin, ya kan.
sehingga diperkenalkan juga luar negeri, Yes. sehingga kita juga bisa bangga gitu ya Yes. bahwa ada produk, MLM dalam negeri yang bisa di luar. Ya, Nah, go selama ini kan global. mungkin mungkin orang hanya tahu jamu ya, Iya. jamu, produk-produk spa Iya. yang memang terkenal di luar negeri. Nah, ini kan teknologi canggih ya, Iya. maksudnya teknologi lah sekarang. Iya. Apalagi, di era, teknologi sekarang Era ini, digital. Ya. produk-produk yang ini kan itu dimanfaatkan. Nah, Betul. bagaimana mau baca berita atau memperkenalkan produk kalau pas lagi kita jalan-jalan Ya. atau lagi di mana gitu, kalau nggak ada sarananya ya. Ya. Memang Ya. kita tahulah internet ada di mana-mana, di tiap negara juga menetapkan, Betul. paket pulsa yang Ya. murah juga. Tapi Ya. kan beda kalau kita harus mengakses dengan yang punya sendiri. Nah, seperti Ya. itulah Ya. Ya. yang Ya. Ya. yang yang Betul. yang kita ini. Mudah-mudahan itu, bisa, membuat produk dalam negeri kita, Hmm. berjaya ya Ya. di luar Amin. negeri. Ya. Seperti itu. Berarti Ibu ketika menjabat itu, Ibu juga belum tahu apa-apa ya tentang dunia network marketing ya? Ibu pelajarin setelah Ibu menjabat gitu ya berarti ya? Iya, biasanya seperti ini, kebijakan pemerintah itu dibuat kalau ada bisnis ini, harus dilakukan Ya. misalnya MLM. Ya. Nah, MLM ini kan waktu pada saat, tahun 2008 itu kan kita krisis ekonomi ya pada Mhm. tahun Mhm. segitu. Nah, ternyata bisnis MLM ini juga memberikan peluang usaha. Mmm. Makanya karena marak bisnis ini dan dirasa juga, perlu dilakukan pembinaan, dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mendukung ini. Oke. Nah, agar bisnis ini berjalan dengan baik, dibuatlah harus apa nih, Mmm. bisnis ini. Misalnya mereka harus, mendaftar, Ya. yang karena di dalam ketentuan baru juga perusahaan ini harus mempunyai surat izin. Mmm. Ya, surat izin itu kenapa kita perlukan surat izin, karena dengan mereka melakukan kegiatan, mereka juga menyampaikan laporannya. Ya Oke. kan, setiap tahun mereka menyampaikan laporannya. Dari situ kita lihat, ini Mmm. perusahaan melaksanakan dengan benar nggak kegiatan Mmm. usahanya. Jangan-jangan izinnya ini, tapi melaksanakannya lain Ya. gitu Ya. loh. Ya. Dari Ya. situ kita melihat gitu loh. Jadi kepatuhan dunia usaha terhadap, suatu aturan itu juga dari situ. Dari situlah Mmm. pemerintah bisa melaksanakan pembinaan juga. Misalnya melakukan pelatihan-pelatihan, Yes. mungkin bekerja sama dengan asosiasi ya. Kebetulan karena memang, negara kita, saat pandemi kan berkurang ya waktu itu Ya. untuk kita bekerja sama melakukan pelatihan. Biasanya kita lakukan itu di setiap kegiatan usaha. Mmm. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, agar, dunia usaha ini dapat menjalankan kegiatannya dengan benar lah ya. Benar, disegani, orang lain yang menggunakan produk ini. Kan ujung-ujungnya itu adalah semuanya itu adalah untuk konsumen. Iya. Seperti itu. Mmm. Jadi, supaya, pelaku usaha juga melakukan kepatuhan Iya. di dalam berusaha. Jadi Mmm. konsumen yang mendapatkan produknya bagus, pelaku usaha juga patuh gitu Iya. loh, memproduksi suatu barang. Nah, Seperti itu. ada upaya apa nih Bu dari pihak pemerintah, dari Mhm. Kemendak sendiri tentunya ya Bu ya, yang menaungi perusahaan direct selling ini Bu ya, dalam memberantas yang MLM-MLM bodong ini Bu? Kan banyak Ibu Iya. MLM-MLM bodong ya Bu ya, dan kebanyakan yang kita dengar-dengar nih Bu di lapangan ya, ya itu kan kok bisa ya dapat izin ya gitu loh, pan ini Mhm. kan bodong, seharusnya kan mereka tahu dan sebagainya. Nah itu gimana ya Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Nah, pada saat kita memberi izin itu kan kita nggak, melihat bahwa dia akan melakukan itu ya. Oh, Tentu oke. kita kan nggak tahu Iya, kan. iya, iya. Nah, pokoknya pada saat mereka, melakukan, ingin Apply. membuat izinnya, Ya, kita lihat nih mereka punya, eee, program pemasarannya, ya. mereka punya kode Produknya apa? etiknya, Ya, terus mereka bagaimana perekrutannya ya. juga gitu kan. Nah, semua itu kan kita lihat lengkap nih. Nah, bagi kita asal persyaratan di dalam ketentuan itu dipenuhi oleh dunia usaha, kita keluarkan izinnya. Mmm. Nah, itu tadi kenapa evaluasi setiap tahun itu kita lakukan, itu melihat itu tadi, apakah ada perusahaan yang menjalankan kegiatan di luar skema MLM yang Oke, ada gitu loh. Nah, oke. kalau kita misalnya menemukan kejanggalan atau menerima laporan kejanggalan Ya, dalam perusahaan itu, tentu kita akan berkoordinasi. Kebetulan di Kementerian Perdagangan itu ada direktorat,
perlindungan konsumen dan tertib niaga. Itu Oke. mereka melaksanakan, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang Hmm. menjalankan kegiatan usahanya. Nah, kalau memang kita menemukan itu, kita berkoordinasi dengan mereka. Hmm. Nah, dengan Satgas, investasi yang Investasi. di OJK Ya. itu. Nah, mereka bertindak, nanti ada rapat ini kan, dan kita temukan juga memang banyak Hmm. perusahaan-perusahaan MLM yang apa ya, tidak melaksanakan dengan Hmm. benar. Yang nakal-nakal lah ya. Nakal-nakal. Iya 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 Nah, iya. pada saat waktu itu, pada saat tahun-tahun yang segitu itu, yang saya tahu tuh lebih dari 800 atau 900 perusahaan yang ditutup izinnya gitu loh. Wow, Bukan sebanyak itu ditutup ya, ya? kan tentu ada tahapannya Iya ya, iya iya iya. ditegur dulu secara tertulis, Iya. dipanggil, di apa. Nah, pada itu nanti diputuskan bahwa mereka tidak boleh menjalankan kegiatan usahanya, pada akhirnya kan Iya. seperti itu. Kan Ba rugi kan, investasinya sudah iya. banyak tapi akhirnya Banyak juga ya ditutup. sampai 800, Iya, 900 itu sampai ya? pada saat itu sekitar segitu, Mmm. yang apa, yang kena jaring lah Terus istilahnya seperti itu. orang-orang yang udah invest-invest gitu Bu, yang Mhm. uangnya hilang miliaran tuh, ya udah hilang gitu aja ya? Kan ada proses hukumnya, Pak. Itu kan kita Oke. bekerja sama juga dengan Barreskrim ya, Oke. dengan, pokoknya instansi terkait dengan permasalahan, kegiatan usaha. Nanti kan Mmm. ada tupoksi masing-masing yang Iya melakukan tugasnya. Mungkin Barreskrim dari segi penangkapannya, iya. mungkin dari, kalau kita dari segi apa, teguran tertulis atau penutupan usahanya atau Oke pencabutan izinnya. oke. Karena ada beberapa juga yang, baru-baru sekitar tahun 2022 itu, Ya, ada yang izinnya apa, tapi melaksanakan kegiatannya tidak seperti itu gitu loh, bahkan beda ya. merugikan masyarakat. Mmm. Nah, karena kita melihat, merugikan masyarakat, waktu itu langsung ditutup izinnya. Ditutup ya? Mereka tidak boleh, melaksanakan kegiatan lagi. Mmm. Jadi intinya yang melakukan kegiatan MLM tapi yang merupakan tupoksi orang lain, misalnya unit lain gitu, Ya. nah itu tidak boleh dilakukan. Ya kalau jual barang, ya jual barang aja gitu loh. Mmm. Oke Gitu. oke oke oke. Jadi jangan dikaitkan dengan ya tadi itu, penghimunan dana masyarakat dan lain-lain Iya. seperti itu gitu. Jeleknya orang Indonesia tuh gitu ya Bu, Mhm, maksudnya gampang banget loh terpengaruh, ya kan. Ini ada iming-iming maksudnya, ya kan, mhm. diiming-imingin dikit gitu langsung tergiur, ikut gitu. Ujung-ujungnya bodong. Ya memang ya karena itu Kurangnya tadi wawasan ya mereka Bu ya? ya kurangnya pemahaman Iya, ya terhadap bisnis itu sehingga, karena diiming-imingi bonusnya akan banyak iya, gitu loh. nggak usah Jadi ngapa-ngapain nggak usah gitu. ngapa-ngapain Iya, kan padahal kan nggak ada lah nggak seperti sesuatu itu. yang, apa, diraih dengan percuma ya kan. Iya, Ya setuju. selain kita berdoa tentunya ya, Iya, itulah harus mungkin, bekerja lah intinya ya Bu ya? intinya harus bekerja dan Iya, berusaha seperti betul. itu. Jadi kalau kita mau kaya ya kerja gitu, berusaha yang benar, Iya, tapi yang benar intinya dan bertanggung jawab. Kalau misalnya dilakukan dengan baik tentu kan hasilnya juga baik, mmm, iya. gitu. Nah tadi Ibu ada menyinggung Mhm, sedikit tentang asosiasi. Nah, di Indonesia nih kan setahu saya ya Bu mhm, ya, ada 2 asosiasi ya Bu ya. mhm, Ada APLI dan AP2LI ya Bu ya. Nah, menurut Ibu itu gimana Bu, bedanya apa? Banyak orang yang masih belum paham juga nih Bu gitu. mhm. Oh itu APLI, oh ini AP2LI aja. Nah itu banyak orang yang bingung harus ikut kemana, bedanya apa, terus apakah mereka resmi atau itu gimana tanggapan Ibu? Nah kalau perusahaan-perusahaan MLM ini kan memang harus ada yang menaungi ya. Ya, Nah, dia mau pilih itu, tadi seperti yang, Pak Martin bilang, APLI, ya, AP2LI. Nah, itu mungkin, apa ya istilahnya tuh, eee, dua-duanya asosiasi ini sama. Mereka oke. tentu akan membantu ya, Ya, membantu para anggotanya. Banyak juga misalnya, eee, dalam membuat program pemasaran, dalam membuat kode etik, tentu kan itu kan akan dikerjakan bersama-sama asosiasi ya. ya, Karena kan itu dari mereka untuk mereka gitu. yes. Nah, banyak membantu ya. Mungkin mungkin ya, kalau saya lihat kan Apli itu lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan yang luar negeri Oke, katanya. Tapi kebanyakannya ya, tapi walaupun, begitu AP2LI juga juga, ada juga produk-produk, yang dari luar luar negeri? luar negeri yang Iya, menjadi anggota mereka. yes, Nah, tapi kita melihat, kalau AP2LI ini lebih kepada produk-produk lokal ya, kepada oke, produk dalam negeri gitu. Nah, mungkin ya, untuk perusahaan-perusahaan kecil itu kan melihat asosiasi yang udah ini ada rasa apa ya, mungkin
malu, apa segan, apa gimana gitu. Nah, AP2L ini mungkin mereka lebih lebih apa, lebih, Fleksibel, lebih ya kalau ngerangkul. nggak fleksibel Ya, juga, sebenarnya bukan fleksibel ya, lebih, kalau dibilang peduli ya Apri juga peduli gitu iya. loh. Lebih apa ya, mungkin Lebih open. lebih nyaman mungkin si Iya, yang baru-baru ini iya. pada AP2LI gitu. Seperti itu, Pak. Mmm, Jadi nah, sama aja karena asosiasi ini kan merupakan mitra pemerintah, mereka mmm. sama-sama mengawasi, Jadi 2 asosiasi ini disetujui ya, Bu, ya? Udah di-approve lah ya, Bu, ya, oleh karena pemerintah ya? pemerintah itu tidak pernah melarang, asosiasi, Pak. Asosiasi apapun, asal mereka nanti terdaftar gitu, seperti Oke, itu. iya Kalau berarti 2 dulu ini kan terdaftar mereka ya? iya, dulu kan memang di tempat kami juga mendaftar asosiasi. Oke. Gitu. Nah, mereka yang penting, merupakan sarana yang sah untuk menaungi anggota-anggota MLM ini, Pak, gitu, Mmm, seperti itu. Jadi nggak masalah mau itu APRI, mau iya, itu AP2LI, sama sama aja lah aja ya, gitu. oke. Intinya kan tugasnya mereka membantu ya, Iya, Bu, membantu, membantu pemerintah ya, iya untuk betul. apa ya, ngefilter sih sebenarnya ya, Bu, ya, Iya, dicekin kan satu-satu kan, iya, kode etiknya udah bener nggak, pemasarannya seperti apa ya kan, iya. produknya. Nah nanti baru dioper ke Kemendak gitu ya, Bu, ya? Iya, nanti kan mereka juga, melakukan perizinan usahanya gitu. Nanti kan ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi, yaitu tadi seperti, program pemasaran, seperti kode Yes, etik, yes, mekanisme perekrutan harus dilakukan melalui sistem jaringan MLM, itu ya, seperti itu. Jadi kita lihat satu-satu gitu. mmm, Nah, bagaimana program pemasarannya, misalnya, eee, produknya kita lihat, mmm, sistem bonusnya seperti apa gitu. Ada nggak hak hak, penjual, mmm, ada hak konsumen di situ. mmm, Semua itu tertuang di dalam kode etik dan program pemasaran. oke, Nanti juga mungkin, bonusnya seperti apa gitu ya, loh. Nah, di ketentuan yang, sekarang keluar juga bahkan bonus pun diatur gitu loh. mmm, Tidak boleh melebihi 60%. yes, yang Nah, terbaru ya? seperti itu. Ya, ya, Nah, jadi, pemerintah ingin membuat bisnis ini akan lebih apa ya, ke depannya lebih maju lagi gitu, yes, lebih memberikan kontribusi yang baik kepada perekonomian mmm. nasional seperti itu, Pak, ya kan? Nah, Ibu ada ini nggak, masukan buat teman-teman nggak, Bu? Yang nonton ini yang mungkin kan gini, Bu, kayak tadi Ibu sendiri bilang Mhm, ya, kan Ibu juga nggak tahu kan mhm, kalau perusahaan-perusahaan MLM ini ada yang nakal-nakal, Bu, ya kan? Karena mereka daftarinnya produknya apa, mhm, tapi yang dijual di pasaran tuh seperti apa, ya kan? Nah, konsumen-konsumen ini kan atau para prospek ini ya kan yang belum bergabung kan, itu kan mereka kurang paham ya, Bu, nggak tahu lah kayak begini-beginian kan. Kadang-kadang dari pihak perusahaan bilang, "Ini udah ada kok izinnya kok." mhm. Ya kan, "Ini loh SUP L-nya dan sebagainya." Padahal itu juga mungkin ya belum tentu seperti itu kan, Bu. Nah, itu caranya ini gimana ya, Bu? Ibu udah masukkan nggak biar mereka tuh nggak ketipu gitu loh, Bu? Biar mereka tuh tahu, "Oh ini nggak bener nih. Oh ini salah nih." Gitu. Dan apa yang mereka harus lakukan, Bu? Pertama mungkin, kenali dulu bisnisnya ya. Kenali dulu Nah, ya. ini bisnis MLM, Oke. ya kan. Kenali produk yang akan dijual. Produk ini kan spesifik ya, tidak Hmm, dijual di pasaran. yes. Bagaimana kita dengan mengenal suatu produk ini, kita menjual, bisa mengenalkan produk ini kepada konsumen. Ya Oke. kan ini kan langsung nih, tidak Betul, pakai perantara. betul. Karena dilarang melalui penjualan tidak langsung, Yes, dilarang melalui marketplace, yes. langsung kan kepada kepada Ya, konsumen ini ya, kan, si penjual ini. ya, Nah, kalau dia sudah, mengenal produknya, mengenal perusahaannya, ya. tentu dia nggak akan ragu Hmm, untuk ikut, join ya di hmm, dalam bisnis ini, ya yes, kan. Misalnya nih, saya tertarik nih kepada, tren. yes, Saya lihat produk tren ini, wah bagus juga ya, nih, manfaatnya banyak nih, gitu kan. hmm, Dengan saya mengenal tren, saya menceritakan pada orang lain, nggak perlu susah-susah kita bet berbusa-busa gitu loh betul. untuk mengenalkan produk kita, orang akan datang sendiri, ya kan. Hmm, Nah, dengan yang ini tertarik, kita mengenalkan produk yang kita udah kuasain tadi, ya, ya kan, bagaimana, produksinya, bagaimana, misalnya ada pemeliharanya dan segala macamnya gitu. ya, Nah, kita kan nggak perlu lagi, susah-susah memperkenalkan produk ya, tersebut ya, kenalin dulu gitu loh. Jadi jangan ragu untuk masuk di bisnis ini, hmm, bisnis MLM ini. Kalau kita sudah, mengenal produknya,
kita bisa menceritakan dengan baik kepada orang lain. Konsumen itu kan sekarang kepercayaan. Betul. Apalagi cara menjual sekarang kan kalau dulu kan mesti ngundang-undang gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Ya kan. Sekarang dengan kemajuan teknologi kita udah bisa memperkenalkan di website kita. Yes. Jadi pada saat bertemu orang kita tinggal deal-dealan aja nih itu produk itu. Nggak perlu lagi capek-capek gitu Ya, lah. betul. Sarananya sudah mudah sekarang. Nah, pada akhirnya memang akhirnya adalah apa ya? Komitmen kalau menurut saya sih. Kalau ingin menekuni bisnis ini tekuni dengan sepenuh hati. Yes. Ya, jangan malu ya tadi itu ditolak gitu Betul. loh. Mungkin kalau ditolak sekali ya ulangin besok lagi gitu kan. Yes. Ya kan mungkin kalau dengan kita ngobrol-ngobrol tadi yang seperti saya sudah sampaikan tadi, dengan kita menceritakan manfaatnya tentu orang akan tertarik seperti itu. Jadi apapun bisnisnya kalau kita mencintai bisnis tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik, apapun itu. Ya. Jadi menurut Ibu lebih ke produknya ya Bu ya. Kita Iya. lihat produknya ya. Produknya nih bermanfaat nggak sih? Masuk akal nggak gitu? Kalau memang nggak bermanfaat, ngejualnya susah, ya mungkin perlu dipelajarin lebih lanjut ya Bu ya. Iya, kalau perlu kita membantu misalnya produsen itu supaya ini produk ini mungkin kita sharing dulu lah sama perusahaannya kan Yes. bisa seperti itu kan. Yes. Kan perusahaan juga sebelum apa memberikan penjual langsung itu menjadi anggota Ya. kan tentu akan ada diskusi Ya, dulu kan dipresentasi lah. enggak semerta-merta langsung Iya, betul. memberikan kepercayaan kepada Iya. mereka kan lihat dulu nih orangnya selengean apa enggak Iya, kan iya, itu kan. iya, betul. Kalau misalnya mereka enggak sopan bawaannya kan enggak berani juga kayak Mas Ya. Martin juga akan berani memberikan apa penjualan produk kepada orang penjualan langsung tersebut kan. Ya, Enggak akan betul. berani juga. Betul. Pasti ada feeling lah ya, ada Yes. feeling lah antara perusahaan dengan penjual langsung itu. Seperti itu. Kalau misalnya dua-duanya ada interaksi seperti itu, memperkenalkan produk, nanti memberikan pelatihan yang berkelanjutan gitu. Tentu kan mereka akan apa ya, memasarkan juga dengan baik Ya. gitu. Apalagi ini modalnya kan ya tadi itu mulut ke mulut itu Ya. seperti itu. Soalnya banyak Bu di luaran sana Bu, banyak Hmm. perusahaan MLM itu yang produknya tuh kamuflase Bu. Jadi mereka lebih ke cuannya, lebih ke bisnisnya Bu. Produk buat mereka nomor sekian lah. Jadi ada produk tapi cuma untuk kamuflase aja Bu. Ada loh produknya gitu. Tapi kamuflase aja, produknya mungkin kurang bermanfaat, biasa saja gitu loh. Nah maksud saya konsumen-konsumen yang kurang paham, kurang wawasan ini, kurang pengetahuan ini kan jadi nggak tahu gitu loh Bu, kalau mereka tuh mau dibodohi gitu loh Bu. Kalau saya kan tahu, saya kan pelaku Bu. Ibu tahu, ibu juga ya ada di yang ngurusin perizinan, undang-undang sebagainya lah ya. Nah tapi kan buat orang-orang yang awam di luar sana kan jadi nggak tahu Bu. Nah ini loh yang bikin mungkin image daripada MLM itu jadi jelek ya Bu. Gitu. Ya memang kita Serba salah ya Bu ya? akui ya. Iya. Ada riset mengenai pemberdayaan konsumen Indonesia. Itu levelnya masih menengah. Ya, jadi belum apa ya, banyak yang paham mengenai produk yang akan mereka beli. Iya. Ya kan? Dan itu juga Kementerian Perdagangan ikut juga membuat konsumen itu cerdas. Jadi membeli itu adalah merupakan kebutuhan. Yes. Bukan ya hanya kepuasan sendiri lah ya. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan produk tersebut, tentu kita akan beli. Apapun mekanisme cara penjualannya seperti apa, itu cara ya, itu cara ya. Nah itu seperti itu. Kalau memang dirasa nggak perlu, ngapain beli gitu, seperti betul. itu, ya kan, seperti itu. Nah kita juga apa ya, membuat pelaku usaha itu akan menciptakan produk yang bermanfaat. Jadi jangan hanya menciptakan produk aja, tapi nggak ada manfaatnya bagi konsumen, bagi masyarakat gitu. Percuma kan habis duit memproduksi yang nggak baik atau tidak benar atau tidak bermanfaat. Seperti itu. Nah ini Mas Martin sudah menciptakan suatu produk yang di luar apa ya, di luar jangkauan lah, ya bagus itu. Ya pertahankan. Semoga ya itu tadi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin Bu, mohon doanya. Amin. Nah Bu, Ibu kan pernah menjabat sebagai mantan direktur Bina Usaha Perdagangan nih.
Nah, kalau boleh tahu, kan Ibu pasti punya ada datanya lah ya sebelumnya ya. Mhm. Kalau boleh tahu perkembangan industri ini Bu dari tahun ke tahunnya tuh itu gimana Bu sampai sekarang Bu? Ngalamin peningkatan kah atau penurunan Bu? Kalau saya lihat data pada saat itu saya, di Direktorat Bina Usaha, Ya, itu, mungkin misalnya Apri nih, yes, mungkin 160-an gitu. oke, Sekarang saya dengar mereka sudah 200-an, berarti kan ada peningkatan. oke, Berarti, bisnis ini ya menjanjikan gitu ya, yes, ya itu tadi, nggak perlu ilmu tinggi-tinggi gitu, yang mhm, penting punya punya kemauan, punya komitmen jelas untuk memasarkan suatu produk, itu pasti diminati. mmm, Kan sekarang kan banyak yang sarjana-sarjana pun susah memasuki suatu betul, apa, banyak PHK kan Bu sekarang Bu? Iya, instansi atau perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. betul, Nah, dengan MLM kan Mas Martin nggak pernah menseleksi dia apa nih, pendidikannya kan enggak. enggak, Yang bebas penting dia siapa aja, yang penting dia komitmen betul, berjualan gitu. yes, Seperti itu. Saya rasa mungkin, semakin banyak ya, semakin mhm, banyak orang yang bergabung. Ya itu tadi saya lihat, di Covid itu kalau, eee, 6 juta mitra usaha, berarti kan banyak sekali itu. yes, Iya iya kan? iya Banyak sekali iya, kan. Jadi, prospeknya ke depan mungkin kalau bisnis ini jangan dicap negatif, ya usahakan dijalankan dengan baik dan benar, yes, dan juga bertanggung jawab. iya, Karena kadang-kadang, apa ya, citra itu dibuat oleh pelaku usahanya sendiri. Kalau mmm, sama-sama orang mempercayai, tentu kan bisnis ini akan berkembang. Apalagi pemerintah mendukung loh. iya setuju, Iya kan, iya mendukung dengan aturan yang ada, memudahkan, memberikan perizinan sekarang yang mudah, iya walaupun tadi yang Mas bilang, ternyata udah keluar izinnya mereka melaksanakan yang tidak benar. iya Nah itu kan pelaku ya. iya, Tapi betul, izinnya sudah benar, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan, memberikan perizinan, tinggal dilaksanakan yang benar aja udahlah gitu. iya Ya betul, kan kalau rezeki itu kan kalau kita yang baik pasti dapatnya baik juga gitu. setuju Seperti itu. setuju, Itu sih kalau saya melihatnya apapun bisnisnya kalau dikelola dengan baik, dilaksanakan dengan tanggung jawab, pasti akan mendapat kepercayaan masyarakat. iya. Seperti itu. Jadi Ibu melihatnya meningkat karena jumlah perusahaan MLM meningkat juga ya Bu? Dari situ ya melihatnya ya Bu ya? Kalau saya melihat ya tadi yang Karena kan banyak yang tutup juga Bu, 160-an, ya yang tutup itu kan nggak terlalu banyak lah Mas ya, ya lebih banyak kalau yang buka ya banyak daripada yang tutup. buka gitu, yang tutup itu kan namanya usaha, orang itu kalau mau berusaha itu ada aja sih jalannya gitu Yes, ya. setuju. Walaupun untungnya nggak banyak ya mungkin balik balik Iya iya modal gitu kan, iya tentu 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 harus ada iya. resikonya gitu bisnis itu, setiap bisnis pasti seperti itu. Iya karena ketika Mhm, bertambahnya ini perusahaan MLM gitu ya, kan pasti mereka akan ngerekrut kan, iya. pasti akan ada member-member kan di dalamnya kan nggak mungkin perusahaan ini berdiri tiba-tiba di dalamnya nggak ada member sama sekali kan juga nggak mungkin kan. Jadi Ya itu tadi kalau eh, produknya bagus pasti membernya banyak, betul, iya ya kan? Membernya banyak, yang dihasilkan perusahaan juga ya salah satu tren pasti anggotanya kan juga banyak kan, karena iya, memang produknya memang bagus gitu, kepakai, misalnya ya seperti iya itu iya, gitu. paham. Begitu juga perusahaan yang lain. Mmm, Intinya kita menghimbau pelaku usaha itu agar berusaha dengan, benar iya gitu, seperti itu, iya. menciptakan produk yang benar. Pasti Penting banyak jualannya itu. jujur ya, Bu, Ya ya seperti itu. bisnisnya kita yang bener lah, Ya jangan yang jangan aneh-aneh. jangan apa ya, eee, kan kadang-kadang bisnis MLM ini produknya biasa-biasa aja tapi, Iya rayuannya maut gitu kan, iya dan itu dilarang loh di dalam peraturan iya bahwa tidak boleh, mempromosikan di luar iya, apa, secara iya, berlebihan gitu, dan juga memaksa orang juga. Nah itu mmm, juga diatur loh di mmm, ketentuan kita. Nggak boleh maksa-maksa orang gitu, mmm, karena kadang kan orang tuh maksa gitu, dikejar sampai kemana pun gitu kan, mmm, itu dilarang iya seperti iya itu, iya iya. Kita di gitu. awal sih, Mmm, seperti tadi saya cerita mmm, ke Ibu di awal ya, kita kan sebelum jualan, kita kan mau semua mhm, izinnya kan udah harus ada dulu nih Bu, di akhir mhm, 2020. Karena kita melihat bisnis ini kita tekunin Bu, kita mhm. fokus Bu gitu, sampai saya Mhm, ninggalin entertainment kan. mmm, Jadi kita bener-bener fokus saya sama istri, bangun perusahaan ini dari nol, dan kita mau ya perusahaan ini ya berjalan panjang ya Bu, lama iya, ya gitu loh. Makanya kita berusaha juga untuk taat ke peraturan pemerintah juga, kita ikutin lah Bu semua yang ada gitu kan, kita nurut sama pihak asosiasi juga. Ya karena sekali lagi, maksudnya gini,
ya kita kalau mau nakal juga bisa nih Bu, ya kan, Hmm. karena banyak perusahaan yang nakal juga ya, kita bisa bilang, "Ah itu nakal nggak apa-apa, nggak ditegur ya kan, Hmm. kenapa kita harus nurut," gitu kan. Tapi, ya sekali lagi ini kan masalah karakter ya Bu. Jadi saya mengajarkan, ke mitra-mitra kita, ya kita harus jadi leader yang berimpact Bu, memiliki integritas ya kan, banyak hal lah yang kita ajarkan. Jadi karakternya harus bagus kalau Ya. mau sukses, jangan cuma gara-gara duit ya kan, sekedar cuan, terus habis itu nama kita jadi jelek. Itu kan juga nggak bagus ya Bu, kan bawa benderanya tren juga gitu. Ya itu sih yang kita ajarkan juga sih Bu. Ya. Jadi Apapun bisnis itu seharusnya dijalankan dengan baik lah ya. ya, Dan dengan misalnya perusahaan Mas Martin ini apa rajin laporan setiap tahun ya, gitu kan, taat ya, pajak, ya kan, dan misalnya juga menjalankan bisnisnya dengan baik, memberikan pelatihan, ya yes, kan, membagi bonus dengan adil. ya, Nah, misalnya menjual produk juga harus sesuai sertifikasi mutu. yes, Nah, kalau misalnya untuk produk-produk MLM yang kesehatan harus izin edarnya dan ya, segala ya, macamnya, dan itu harus harus dilakukan gitu lah, agar produk ini mendapat kepercayaan. Intinya tadi itu, kalau dijalankan dengan baik, masyarakat percaya akan produk tersebut, tentu produk itu akan laku terjual kan, betul, seperti itu gitu ya, loh. mmm, Udahlah bisnis yang fair-fair aja lah gitu. ya, Jangan yang macam-macam. Karena ya, akan ini sendiri, akan rugi ya, sendiri. Karena satgas kita tuh jalan betul loh, mmm, satgas ya. investasi, terus Ketat ya sekarang Ibu ya? pengawasan kita gitu loh. Ya, Jadi kalau nakal-nakal pasti ketangkep juga gitu loh. betul, Capek-capek banget dengan urusan dengan ini. Kan kita mmm, pasti nggak kepengen lah berurusan dengan yang apa, yang berwajib karena bisnis kita nggak mmm, benar gitu, ya, seperti itu. Capek-capekin ini aja gitu, mmm, udah nggak laku gitu kan, diperiksa-periksa sama, yang berwajib kan nggak enak gitu iya, loh. iya, iya, Nama baik juga kan nggak enak iya, gitu iya, loh. iya, Udah nama baik jelek, bisnisnya dicela-cela gitu, iya, 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 seperti iya, iya, itu, iya. Nah, gitu. kalau menurut Ibu sendiri nih, pandangan Ibu nih, Mmm. terhadap industri ini Bu, network marketing atau MLM ini gimana Bu? Ibu ngelihatnya tuh kayak gimana ke depannya? Ya itu tadi yang saya bilang bahwa prospek ke depannya tentu akan lebih baik, Ya, apalagi kita, melihat cari kerja tuh susah, itu aja deh yang pertama. mmm, Cari kerja kan anak muda sekarang susah gitu susah loh, banget Bu, susah banget gitu loh. Kalau misalnya bisnis yang lain perlu modal gede, ya setuju, walaupun ini modal juga, ya, tapi kan nggak segede kalau kita membangun bisnis yang lain, betul, ya setuju, kan. Nah, kalau di sini ya tadi itu apa ya, kalau, semua orang menjiwai aja, mmm, yang akan dia lakukan, tentu akan mmm, berhasil gitu kalau yes, kalau menurut saya ya, ada kemauan ya? ada kemauan. Ya, Apalagi yang tadi itu, memberikan kontribusi yang baik ya, gitu kan. Saya aja kadang-kadang ngelihat, waduh hebat juga ya MLM ya sampai triliunan loh, ya kan. ya, Anggotanya banyak, ya, memberikan bonusnya juga banyak, berarti sekadar berarti bisnis ini kan bukan hanya, eee, janji bonus yang kosong aja gitu, yes, pasti ada kalau memang anggotanya rajin, ya, tentu kan dia akan mendapatkan bonus yang banyak juga gitu kan, betul, sesuai dengan apa ya, jenjang ya, mereka kan, seperti itu. Karena jelas juga di dalam aturan itu, bahwa di dalam kode itu harus tertuang itu, pembagian bonusnya seperti apa, ya, bagaimana mereka mendapatkan bonus gitu. Berarti dengan yang tadi angka 4 triliun itu kan udah luar biasa juga ya, lah ya, untuk suatu bisnis ya. ya, Bisnis yang tidak memerlukan modal besar, pengetahuan yes, yang, tinggi, iya, hanya modal ya mungkin pengalaman ya, betul. pastilah harus harus ada itu. Itu, seperti itu. Itu Jadi luar biasa ya 4 triliun ya iya, komisinya doang ya, komisinya lah, itu semasa Covid. data-data yang pada Covid itu seperti itu. Wow, Itu yang kami himpun dari APLI dan W2LI, AP2LI ya, gitu. Nah, kalau mereka ini kan mereka kan kita, minta nih datanya. ya, Waktu Covid itu kan kita pengen melihat nih, mana nih perusahaan yang tetap tetap iya, ini, karena kalau di retail kan udah hancur semua kan, retail mmm, hancur. Nah, inilah bisnis ini yang yang melambung tinggi ya, melambung justru memberikan wow, apa, peningkatan penjualan gitu. iya, iya, Ya iya, karena mungkin produk-produknya ya, iya, produk-produknya kebetulan dibutuhkan oleh masyarakat iya, juga gitu loh. Dan kebetulan bisnis ini juga kan, eee, apa, dari mulut ke mulut dengan teknologi sekarang cerita, "Oh produk ini bagus loh kalau untuk Covid, ini yang bagus loh iya, untuk imun." Nah, iya, jadi kan memang memang laku memang iya, dan memang bagus gitu. mmm.
karena Ya tidak dijual di pasaran. perusahaan kita juga di tahun 2022 tuh kan menang Bu, Mmm, dapat sales revenue of the year kan. Jadi omset terbesar lah di sepanjang tahun itu di 2021 kan itu kan semasa iya Covid iya kan. iya. Tadinya saya pikir ya perusahaan kesehatan lah yang menang tadinya. Cuma kesehatan kalah sama internet Bu. Ya. Ya memang pada saat itu kan kalau dulu kan Zoom mahal sekali ya. Iya, Misal sekali tayang 500 juta gitu kalau iya, kita mau telekonferensi gitu kan. iya, Sekarang kan gratis. iya, Ya kebetulan, Mas Martin memproduksi iya, modem yang mempermudah betul. internet itu kan, Iya, melalui internet itu tentu pasti ya ini kebetulan ya iya. kalau ya itu tadi kalau niat baik ditekuni dengan baik tentu menghasilkan juga baik Ya gitu. bersyukurlah karena Heeh, kita hadirnya memang ya pas di di masa mata itu. pada pas ya, Ya, pas tadinya waktunya. juga masih agak ragu Bu, karena Iya, keluarga bilang, "Kamu yakin mau launching di masa mhm, Covid? Siapa yang mau beli modal mhm, segitu?" Kata keluarga kita kan. mhm, Terus ya namanya saya dapat ini dari Tuhan mhm, kan, udahlah mhm, percaya aja lah, gas aja lah gitu kan. mhm. Kalau Tuhan udah buka, saya yakin gak ada yang bisa Iya nutup Bu betul. gitu. Ya udah kita buka, puji Tuhan alhamdulillah ya itu dapat banyak penghargaan. Iya, Ya, ya karena itu tadi mempermudah ya, orang, bertemu kan ya. istilahnya seperti itu. Karena kalau Kuncinya karena kalau di kita kan kita beda Bu, kita bukan mengeluarkan pengeluaran tambahan Bu. iya, Tapi kan memindahkan sih, Bu. Ya kan pengeluaran internetnya Ibu yang tadinya jadi pengeluaran, kita pindahkan, Bu, ya kan jadi pemasukan gitu, jadi penghasilan. Kita iya, bantu ubah. Zaman sekarang apalagi Ibu tadi bilang kan susah kan cari pekerjaan kan. iya, Nah, zaman sekarang kan siapa yang nggak mau, Bu, di-minimize pengeluarannya? Siapa yang nggak mau dibantu pengeluarannya jadi pemasukan? Nah, solusi-solusi inilah yang kita kasih, Bu, begitu. Makanya kita iya, juga gampang jualannya karena produknya juga ya kebutuhan primer, Bu, seperti itu. ya mudah-mudahan bisa berlangsung Ya, terus didukung ya. juga oleh pemerintah ya, luar Ya, biasa pemerintah kita itu ini. sangat mendukung produksi dalam negeri. Yes. Ya tentu, banyak apa ya istilahnya, pelatihan Hmm, dan segala macam yang mendukung UKM kita ya. yes. Apalagi UKM-nya Mas Martin kan mungkin udah skalanya beda lah ya Ya, dengan UKM biasa. Tapi intinya itu, bahkan, aturan mengenai perdagangan melalui sistem hmm, elektronik pun akan banyak yang membela UKM, ya, ya kan. Dengan maraknya sekarang apa, bukan internet apa, marketplace ya kan, marketplace. dengan menjual harga yang murah gitu. Hmm, Tentu harus harus pemerintah lindungi. ya, Jadi yang barang-barang yang nilainya di bawah 1 juta itu ya udahlah nggak usah iya, iya, dijual di marketplace. iya, Seperti itulah, intinya. Intinya adalah melindungi produk dalam hmm, negeri. Kan inginnya pemerintah itu kan barang-barang kita dikenal gitu. betul. Kita rakyatnya banyak, harusnya kita lebih banyak memproduksi barang-barang yang bagus juga kan. Yes, setuju Bu, Ya, setuju. ya mungkin kita lebih banyak memberi, dukungan supaya para UKM kita menciptakan sesuatu yang bisa dipergunakan Ya, di dalam negeri dulu lah, ya, gitu loh, sebelum keluar ya, setuju. gitu. Dengan produk sekarang yang murah ya, udah impor kadang-kadang produsen kita kan, ya udahlah daripada produksi mahal-mahal mendingan Hmm, impor kan seperti itu. iya, Nah kalau misal bisa menciptakan sesuatu yang berguna gitu, minimal untuk sehari-hari lah seperti yang iya, diproduksi oleh, eee, hmm, perusahaan tren ini. Itu juga akan pasti hmm, dimanfaatkan orang lain, iya, dibeli lah iya. oleh konsumen, Jujur sih seperti itu. modem kita juga bisa kita bikin di luar Bu, Mmm, jujur. Karena mhm, kalau kita bikin di luar akan jauh lebih murah sebenarnya. mhm. Tapi saya idealis Bu. Saya mau ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari bangsa ini, Bu. Betul Ya, betul, saya iya. lahir di sini di Indonesia bukan suatu kebetulan, bukan suatu kecelakaan, Bu. Tuhan mau menempatkan saya di sini untuk jadi pencetak sejarah, Bu. Ya Gitu. harusnya kan begitu anak-anak mudanya Iya. ya, harus, bisa, membanggakan negara sendirilah. Yes. Apa yang diproduksi bisa Yes. membanggakan negara Iya, sendiri. Ya kan harusnya banyak juga iya, anak muda yang harusnya bisa seperti itu iya, atau perusahaan-perusahaan muda yang memproduksi barang yang iya, bagus juga gitu. betul. Harapannya sih seperti itu. Iya. Nah tentu MLM ini akan mendukung menjual produk yang diproduksi oleh Dalam perusahaan-perusahaan negeri. dalam negeri itu Yes. gitu. Iya, Makanya kenapa kita mengatakan MLM ini prosesnya bagus, kalau banyak produsennya kan banyak juga, saluran distribusi yang untuk menjual betul, produk kita, kan seperti betul, itu ya. betul. Kebetulan ini Iya, teknologi yang lain entah iya, apalagi produk kesehatan, iya, kecantikan, yang orang tuh setiap hari akan pakai itu iya. gitu loh.
ya untuk menjaga kesehatan, menjaga Iya, kecantikan gitu. Karena kalau untuk yang 2 itu orang itu ndak iya, apa ya, nggak sayang ngeluarin iya, duit gitu loh, iya. seperti itu. Soalnya Mhm, kalau saya lihat teknologi kan memang belum ada yang bisa dibanggakan Bu dari bangsa kita Bu. Kita kan selama ini kalau ngeliat HP kan ya kalau nggak Android, iPhone ya Bu ya. iPhone dari Amerika ya kan, mmm, Android, Samsung dari Korea. Nah dari Indonesia apa? Kan belum iya. ada. Nah inilah Bu rencananya kita untuk ya nih kita trenkan Indonesia Bu lewat produk kita tren seperti Ya itu. mudah-mudahan bisa terkenal ya, Amin Bu. menjadi bukan bisa menjadi Ya terkenal gitu. dan go global Ya nantinya. dan go global gitu. Amin Karena, amin. sekarang kan perdagangan bebas kan Ya, bisa masuk antar negara gitu kan, yes. Ya, seperti itu Kak. Mudah-mudahan barang-barang kita juga diminati. Ya kita juga bangga juga sih sebenarnya dengan produk-produk herbal kita ya, ya, dikenal untuk spa dan untuk lain-lain kan ya, terkenal gitu ya, loh. Nah sekarang, merambah ke makanan, ya, makanan Padang udah banyak di ya. banyak Di negara, mana-mana itu kan udah. sudah Iya, udah bangga juga kan betul, kita kan seperti itu. betul. Nah mudah-mudahan ini melalui MLM produk, yang diproduksi dalam Ya, negeri bisa lebih karya anak bangsa. karya lebih Yes. terkenal di luar negeri, seperti Amin, itu, amin. Bu, gitu. pertanyaan terakhir, Bu, ya. Nah, ini kan yang nonton kan mungkin banyak yang skeptis ya, Bu, ya. Karena Mmm, mungkin ya pernah jadi korban, ya kan. Terus mungkin mereka juga nggak tahu apa-apa, tapi dengar-dengar dari kanan kiri mhm. MLM itu buruk dan lain sebagainya. Ibu ada masukan nggak, Bu, buat mereka, Bu? Kalau masih ingin berkegiatan melalui MLM, Ya, cari produk yang itu tadi yang saya katakan itu, yang bermanfaat ya? yang bermanfaat gitu. Perusahaannya juga kita lihat, bagus Hmm, gitu kan. Itu tadi, mungkin gagal di produk ini kan nggak berarti harus gagal di produk yang lain gitu betul, loh. setuju, Bu. Mungkin kalau di sini mungkin untuk, alat rumah tangga Ya, gagal nih, mungkin nggak cocok nggak ya. cocok, mungkin cara jual laki-laki dengan cara Iya, jual wanita iya. beda, Terus karena pindah ke tren, prakteknya kan beda. bisa berhasil, Nah, kan kita berhasil nggak tahu. karena apa gitu kan, Iya ya itu betul, tadi, ya 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 ya. kan karena kalau jiwa anak muda itu kan ingin sesuatu yang baru gitu kan. Yes, Sesuatu yang baru, sesuatu yes, yang mudah digunakan, oke. manfaatnya banyak gitu. Ya mungkin Mmm, pindah, tadinya misalnya di sini jadi perusahaan ini gitu, iya mungkin gabung dengan tren gitu, iya, misal seperti misalkan, itu. ya. Seperti itulah contohnya. Iya 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 Jadi iya. jangan, karena gagal, Sekali terus sekali, heeh, kan katanya kan kalau gagal sekali untuk meloncat ke depan yang lebih betul, baik kan setuju seperti itu setuju. gitu loh. Iya Jadi jadikanlah kegagalan meraih kesuksesan iya, kan seperti betul, itu gitu. iya. Sama kayak kita Mhm. sekolah ya, Bu, ya. Saya kan Iya. pernah nggak naik kelas nih, Bu. Kalau iya, kelas 3 SD saya nggak pernah naik kelas. Mmm. Maksudnya kalau saya nggak naik kelas, terus saya berpikir, "Aduh nggak usah sekolah lagi deh, ntar gua nggak naik kelas lagi." Ya saya jadi bodoh kan, Bu. Kurang Iya, lebih seperti itu makanya ya, Bu, ya? seperti itu. Seperti itulah Iya kan? analoginya, jangan jangan kita karena sekarang itu banyak juga kok anak-anak sekolahan yang apa ya, Yang nggak berprestasi, tapi sukses gitu ya, Bu, iya ya? Iya. iya karena itu Kayak tadi. saya lah contohnya, Bu, ya gitu ya maksudnya? Iya nggak seperti itu juga. Intinya tuh jangan jangan menyerah, jangan Yes, gampang setuju. menyerah gitu. Itu aja Iya, sih. setuju setuju. Anak muda sekarang tuh harus lebih semangat Ya. ya, jangan mudah baper, Hmm. seperti itu. Jangan karena ditolak sekali gitu loh, "Oh iya Terus langsung ditolak kayak nih, berasa kayak ini mau merasa kiamat. kasa dunia mau kiamat," nah seperti itu. Emang bener sih, Iya 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 kalau iya. misalnya udah ditolak apalagi Aduh. misalnya mau jualan ini, "Wah kamu nggak berhasil," dari gitu, pasti langsung Iya nggak pengen lagi. Nah jangan iya. seperti itu gitu loh. Penolakan kan juga selalu ada ya, Bu, ya kan? Iya Di di mana-mana, kehidupan pun di pasti ada mana-mana. ada Saya dulu pernah nembak cobaan. cewek juga, ya pernah ditolak, Bu, meskipun keren kayak gini, Bu, tetap ada yang pernah nolak. Tapi apakah saya berhenti, "Oh udah deh saya ditolak, berarti aku bakal nggak punya keturunan deh, nggak bakal Mhm. merit." Kan nggak seperti itu ya, Bu, bener ya? Ya harus coba terus kan, Bu, ya kan? Sampai akhirnya cewek-cewek yang nembak saya semua, Bu, kan gitu, Bu, ya kan? Iya 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 iya, Iya iya seperti iya iya itu. iya iya. No Bolehlah comment ya, Bu, ya. Enggak, jadi maksudnya saya setuju sih, Bu, bagus Mhm. banget karena banyak orang itu ketika, apa ya, pernah gagal sekali, dia tuh kayak Menyerah ngebawa ke gitu bawah ya, gitu loh, iya. Bu, kayak trauma gitu loh, "Aduh nggak deh, ini kan kayak dulu, aku pernah jalanin nggak Mhm. bisa." Nah ini yang bikin mereka itu terhambat untuk sukses, Iya betul nggak? seperti itu. Ya jangan Takut jangan gitu, jangan jangan menyerahlah istilahnya. betul, setuju. Coba lagi sampai berhasil. Kalau kita lihat perjalanan hidup, orang-orang sukses kan juga seperti itu. Mereka Hmm. dulunya pernah gagal kok, Oh sering gitu loh. banget, Bu, Nah seperti itu, kita kan belajar dari sering situ banget. ya. Belajar dari situ bahwa
kesuksesan orang itu karena kegagalannya Betul. gitu. Nggak ada orang yang mulus-mulus aja itu kan Iya. jarang lah ya, kalaupun ada jarang. Kita juga di awal Seperti ditolakin semua investor, Bu. mmm, Tadinya juga kita kurang modal jujur. mmm. Kita butuh investor, puluhan ada, Bu. Dan puji Tuhan alhamdulillah satu pun gak ada yang mau, Bu. Serius. Ya karena MLM, mereka suka dengan produknya, tapi karena dijalankan ya sistemnya MLM, mereka mundur. Tapi ya apakah kita berhenti, terus kita nggak buka tren? Enggak. Dan akhirnya sampai kita bisa buka dan banyak orang yang kita bantu sekarang, Bu. Mungkin Gitu. harus disosialisasikan lah ya bahwa, berjualan melalui MLM itu memberikan kontribusi yang besar, Iya. ya memberikan keuntungan. Banyak orang belum Jangan paham di situ, melihat Bu. jangan melihat kegagalannya Mmm, MLM iya, gitu ya, karena mereka, menjalankan, usahanya dengan tidak benar. Biasanya kan berita buruk itu lebih cepat menyebarnya iya. daripada berita Berita baik, baiknya setuju. gitu. Jadi apapun bisnisnya, apalagi ini MLM ya, tentu Iya, harus ya iya. Yes, komitmen komitmen yes, yang tinggi ya untuk yes, bisnis ini. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. iya, Dan bekerja keras tadi, yaitu dengan menghalau segala kendala iya, yang ada. iya. Seperti itu. Tuh guys, denger tuh ya dari Ibu nih. Mhm. Jadi kalau kalian pernah gagal di sebuah perusahaan network marketing, pernah jalanin MLM dulu sebelumnya ya kan, atau bisnis apapun lah, nggak usah trauma, nggak usah baper, nggak usah kayak takut, karena ya kegagalan tuh biasa. Lu nggak akan bisa sukses tanpa melewati kegagalan. Pasti akan lebih sering gagal ya Bu ya, setuju ya? Iya, betul. Sama, saya juga, Ibu juga, semua orang Mmm, sukses di dunia, tidak ada yang tidak pernah gagal, semuanya pasti pernah gagal. Dan bukan cuma sekali, bukan 2 kali, tapi sering. Jadi jadikan kegagalan itu ya untuk pintu masuk menuju kesuksesan Anda ya. batu Jadi nggak usah loncatan ya, batu loncatan. Jadi nggak usah takut, nggak usah trauma, sama kayak Anda pernah buka bisnis kopi misalkan, mmm, sepi, tutup. Bukan berarti nanti buka gerai kopi mmm, selanjutnya bakal tutup lagi, kan nggak seperti itu ya Bu ya. iya, Pokoknya jangan pernah menyerah, bangkit terus dan pastikan Anda jadi the next champion ya. Jadi pemenang. Bu, terima kasih banyak ya. sama-sama. Luar biasa banyak yang kita dapat ya. Saya juga belajar banyak dari Ibu. Ya semoga episode kali ini bisa jadi berkat ya buat teman-teman yang nonton. Amin. Dan jikalau kalian suka episode ini jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Gua Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di next episode. Bye.